Saya melihat tokoh seperti Pak Harto itu, kalau kita melihat ke belakang, saya kira Pak Harto itu berjasa terutama pada waktu periode 48-49. Ketika terjadi agresi militer yang kedua, ya, tanggal 19 Desember tahun 1948, itu secara de facto dan de jure dinyatakan Republik Indonesia itu cease to exist, sudah tidak ada lagi. Sehingga Van Royen, perunding di New York ketika itu mengatakan Indonesia sudah tidak ada lagi. Tapi berkat adanya pemerintah darurat Republik Indonesia, Pak, yang dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara, maka Indonesia masih ada. Dan di samping itu ada gerilya Jenderal Sudirman, dan ada satu peristiwa yang sangat penting menjadi bahan, yaitu 1 Maret, serangan umum 1 Maret tahun 49. Serangan Maret 1949, walaupun hanya pendudukan 6 jam di Jogja, itu menjadi bahan bagi para diplomat kita, perwakilan kita yang ada di New York ketika itu, LN Palar, Charles Tambu, Sumitro Joyohadikusumo, Sujatmoko, itu menjadi bahan untuk perundingan dan perdebatan dengan Van Royen. Dan ini menjadikan Indonesia masih eksis, selain ada, sekali lagi, pemerintah darurat di Sumatera, dan juga gerilya Jenderal Sudirman yang merupakan bagian dari pemerintah darurat Republik Indonesia ketika itu. Karena Soekarno-Hatta sudah ditangkap. Soekarno-Hatta ditahan oleh Belanda, dibuang ke Prapat, kemudian ke Bangka Belitung, ke Menumbing. Jadi sudah ditahan. Nah, sehingga kalau kita lihat itu jasa yang konkret yang menurut saya, yaitu serangan umum 1 Maret yang memberi sinyal kepada dunia ketika itu bahwa Indonesia masih ada. Perjuangan diplomatik ini tidak mungkin ada kalau tidak ada perjuangan fisik, dan perjuangan fisik itu salah satunya adalah karena serangan umum 1 Maret. Dan Pak Harto ini adalah anak buah kesayangan dari Jenderal Sudirman. Anak buah kesayangan dari Jenderal Sudirman. Jadi setelah perundingan Royen pada bulan Mei tahun 49, itu terbelah di Republik ini ada 2 trase. Satu adalah trase Bangka. Trase Bangka ini Soekarno-Hatta, kemudian ada PDRI. Nah, untuk kemudian setelah pasca perundingan Royen itu terjadi rekonsiliasi, maka diutuslah sejumlah tokoh. Bung Hatta berusaha untuk mencari Safrudin Prawira Negara, tapi waktu itu sampai ke Kutaraja, tidak berhasil karena ternyata sedang berada di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Padang Jopang ketika itu, di Kabupaten 50 Kota. Disitulah ada Safrudin Prawira Negara dan kabinet PDRI, sehingga akhirnya diutus Muhammad Natsir, Dr. Halim, dan Pak Leimena, ya, dan ada seorang wartawan Mimbar Indonesia waktu itu adalah Agus Yaman yang dikirim ke sana untuk membujuk kembali PDRI kembali ke Jogja untuk rekonsiliasi, karena mereka tidak mempercayai kepemimpinan Soekarno-Hatta. Mereka adalah orang tawanan dan ini sudah diserahkan mandat kepada PDRI. Begitu juga Jenderal Sudirman ketika itu, menurut kesaksian Pak Rosihan Anwar, ya, Jenderal Sudirman juga menolak untuk kembali ke Jogja pada mulanya untuk melakukan rekonsiliasi pada sekitar bulan Juni tahun 49. Karena kok bisa terjadi perundingan Royen, orang yang berada dalam tahanan kok bisa berunding, padahal ini sudah diserahkan kepada saya kira begini, yang berkaitan ini historis, ya berkaitan dengan Soeharto saja ya. Justru itu saya terakhir ini lebar. Pak Harto adalah orang yang berhasil membujuk Jenderal Sudirman untuk kembali ke Jogja. Pak Harto adalah orang yang dikirim oleh Soekarno-Hatta ketika itu untuk membujuk Pak Dirman kembali ke Jogja. Jadi kalau kita lihat ada dalam foto itu yang dipotret oleh Mendur bersaudara, itu ada pelukan antara Jenderal Sudirman dengan Bung Karno, ya, di Jogja pada tanggal 13 Juni tahun 49. Itulah Juli maksud saya 49. Itulah salah satu jasa juga bagaimana Pak Harto melakukan rekonsiliasi di antara tokoh-tokoh termasuk Jenderal Sudirman dengan Soekarno-Hatta, sehingga akhirnya kembali ke pemimpinan elit ke situ. Kecuali di Jawa Barat waktu itu yang tidak dikirim delegasi adalah kepada Kartosuwiryo yang menguasai secara de facto wilayah Jawa Barat, ya, yang akhirnya kemudian mereka mendirikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 49. Jadi saya kira satu sekuen dalam sejarah ini sangat layak menempatkan Pak Harto mempunyai jasa yang besar. Nah, mungkin masalah timing inilah yang selalu menjadi perdebatan. Jadi